Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Astor TV semua, selamat datang kembali di Astor TV. Saya sangat senang bisa bertemu dengan sahabat semua di video kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan seru bersama-sama, yaitu tentang jenis-jenis rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan menarik nih. Apakah rumah sahabat Astor TV termasuk salah satu rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini sering muncul di benak banyak orang muslim, terutama bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang seberapa dekat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita simak 6 ciri-ciri rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rutin dibacakan Al-Quran. Rumah yang rutin dibacakan Al-Quran adalah rumah yang disukai oleh malaikat, sehingga tidak heran jika rumah sering dibacakan Al-Quran, maka sering pula dikunjungi oleh malaikat. Dalam sebuah hadis Imam Muslim disebutkan bahwa malaikat tersebut juga akan menyebut nama pembaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hadisnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuni rumah yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengundang malaikat untuk hadir di rumahnya. Selain itu, penghuni rumah yang tengah berzikir juga akan diberi rahmat oleh Allah. Hal itu sesuai dengan pernyataan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pemilik rumah melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Menjalankan ibadah sholat tepat waktu adalah salah satu hal yang mungkin sering dilalaikan atau disepelekan. Banyaknya pekerjaan dan kegiatan dunia terkadang membuat kita abai dan lalai menjalankan ibadah sholat dengan tepat waktu. Padahal pemilik rumah yang melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu sangat disukai oleh malaikat. Dalam ajaran agama Islam, malaikat mempunyai tugas untuk mengawasi perbuatan manusia sepanjang waktu. Setiap hari mereka akan melaporkan amalan-amalan apa yang sudah dikerjakan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat. Kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rumah yang bersih dan terjaga kesuciannya. Kebersihan adalah sebagian dari iman, seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim adalah benar. Oleh karena itu, setiap umat muslim dianjurkan untuk selalu menjaga hunian yang ditinggali. Rumah yang berantakan, tidak terawat, apalagi tidak bersih, tentu tidak akan membuat malaikat masuk. Untuk itu, menjaga dan merawat rumah adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Selain nyaman untuk lingkungan keluarga, tentu juga akan mengundang malaikat untuk datang dan hadir ke rumah kita. Bangsa malaikat menyukai bau wangian, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap wanginya lainnya, maka jangan sekali-kali ia memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat
tidak terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, orang yang rajin bersedekah, rumahnya akan sering dikunjungi malaikat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat akan turun di pagi hari, khususnya ketika memasuki waktu subuh. Mereka akan mendoakan hamba Allah yang bersedekah di waktu subuh. Hal tersebut tercantum dalam hadis yang berbunyi, tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak," sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, rumah yang di dalamnya memuliakan anak yatim. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang menampung anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu dia 6 ciri-ciri rumah yang dicintai oleh Allah. Apakah rumah sahabat Astor TV termasuk salah satunya? Jika sahabat Astor TV mempunyai pendapat lain atau referensi lain mengenai ciri-ciri rumah yang dicintai Allah, baik dari penjelasan di atas atau ilmu yang sahabat peroleh selama ini, tolong di-share di kolom komentar agar kita dapat sama-sama belajar. Dan jika ada yang salah dari penyampaian kami, tolong diluruskan. Terima kasih telah berkunjung di channel kami sahabat Astor TV. Jangan lupa tolong subscribe, like, dan share kepada sahabat kita yang lain agar wawasan kita sama-sama bertambah. Sekian video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.